nanti sudah. Baik, Belum dari Assalamualaikum situ. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B8 yang beranggotakan 7 orang akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu berupa pengaruh mental model dalam organisasi. Lanjut, lanjut Mas. Nah, mengapa sih learning organization itu diperlukan? Pertama, diperlukan karena untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang bergulir secara cepat. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan organisasi terhadap tenaga kerja terdidik. Dan yang terakhir, itu untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan semua komponen dalam lingkungan organisasi dan perbaikan kualitas kerja. Apa itu e-learning organization? E-learning organization adalah organisasi di mana orang mengembangkan kapasitas mereka terus-menerus untuk menciptakan hasil yang mereka inginkan. Kepemimpinan strategis berarti kemampuan mengatur strategi. Manajemen strategi berarti kan keahlian dalam menjalankan rencana dan menghasilkan tujuan utama. Baik, saya akan menjelaskan lebih detail tentang fokus pembahasan dari 5 disiplin menurut Peter Senge ya. Jadi beliau ini adalah peneliti juga. Di dalam disiplin ini bisa diperhatikan di dalam bagan adalah learning organization. Learning organization itu meliputi 5 hal ini. Dan yang keempat ini diliputi oleh sistem thinking. Jadi sistem thinking mengandung unsur apa saja? Ya, mengandung unsur ada team learning, ada set vision, personal mastery, dan mental model. Ini nanti akan dijelaskan secara detail pada slide selanjutnya. Boleh Mas dilanjut? Baik, apa itu sistem thinking ya? Jadi sistem thinking itu merupakan pendekatan holistik untuk menganalisis bagaimana komponen-komponen dalam sistem saling berinteraksi dan berevolusi dalam konteks yang lebih luas dalam organisasi pembelajar. Jadi pada dasarnya sistem thinking ini adalah berbagai unsur yang saling berinteraksi, saling bekerja sama. Untuk apa? Untuk membuat perubahan ya. Melalui apa? Melalui analisis. Jadi mereka melakukan perubahan di dalam organisasi tersebut. Contohnya, setiap individu memahami peran mereka sebagai bagian dari jaringan dinamis, bukan hanya unit yang terisolasi. Artinya, individu ini memiliki tugas tertentu, di mana setiap individu itu memahami tugasnya harus ngapain, apa yang harus dikerjakan, begitu. Jadi nanti dari hal-hal itu mereka akan saling berkaitan sehingga tujuannya akan tercapai. Baik, silahkan Mbak Saila untuk bisa dilanjut. Selain system thinking, ada juga personal mastery. Menurut saya, 1990, personal mastery merupakan disiplin individu untuk terus-menerus mengklarifikasikan dan memperdalam visi pribadi, meningkatkan kompetensi, dan melihat realitas secara objektif. Nah, ciri-ciri personal mastery itu seperti apa sih? Yang pertama itu ada dia tuh memiliki visi growth mindset, yaitu percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan. Lalu dia juga memiliki komitmen pada kebenaran, yaitu mengedepankan fakta daripada ego. Selanjutnya ada mental model. Mental model itu wawasan, gambaran, citra yang tertanam dalam diri pribadi sehingga akan mempengaruhi pemahaman atas dunia dan tindakan yang diambil setiap anggota organisasi. Jadi setiap anggota itu tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa yang harus dikatakan.
Jika organisasi menyekat berubah menjadi organisasi belajar, maka harus bisa mengatasi ketakutan-ketakutan atau kecemasan-kecemasan untuk berpikir. Baik, pengaruh mental model dari sisi positif. Nah, dari sisi positif, yang pertama mendorong inovasi. Karyawan atau pemimpin terbuka pada ide baru, berani bereksperimen dan tidak takut gagal. Yang kedua, membentuk budaya organisasi yang progresif, yang dimana cara berpikir yang positif dan kolaboratif menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan terbuka. Kemudian yang ketiga, memudahkan adaptasi terhadap perubahan, yaitu siap menerima tantangan, tidak kaget saat ada perubahan strategi, teknologi, atau sistem kerja. Kemudian yang keempat, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, yang dimana saling memahami cara pandang rekan kerja karena terbiasa refleksi dengan dialog terbuka. Oke, baik. Selanjutnya itu ada pengaruh mental model dari sisi negatif. Yang pertama itu ada menghambat inovasi, di mana dia itu enggan untuk menerima ide baru, lalu terlalu nyaman dengan cara yang lama. Selanjutnya yang kedua itu ada menciptakan budaya yang kaku dan saling curiga, di mana dia itu tidak terbuka terhadap masukan ataupun kritik. Sering juga muncul saya yang paling benar gitu. Lalu yang ketiga itu ada sulit berubah dan gagap saat krisis, di mana merasa cara lama selalu yang terbaik, takut keluar dari zona yang nyaman. Dan yang terakhir itu ada menyebabkan salah paham dalam komunikasi, di mana dia itu punya perbedaan cara pandang yang tidak disadari dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Next. Kemudian apa itu short vision? Short vision berisi tujuan, nilai, atau misi akan sangat berdampak pada perilaku dalam organisasi jika dibagikan dan dipahami bersama dan pemilik oleh semua anggota organisasi. Gambaran masa depan organisasi merupakan juga mimpi-mimpi indah kelompok dan individu. Visi bersama akan menghasilkan komitmen yang kokoh dari individu ketimbang visi yang hanya datang dari atas. Oke, baik. Selanjutnya, apa itu team learning? Team learning sendiri itu tim yang senantiasa ada dalam setiap organisasi. Sebutannya itu bermacam-macam, kayak ada departemen, unit, divisi, panitia, dan lain sebagainya. Lalu juga seringkali seorang individu itu berfungsi di beberapa tim. Artinya itu dia itu harus mampu berpikir bersama, lalu saling melengkapi, saling mengoreksi kesalahan, dan juga individu tersebut melihat dirinya sebagai satu unit yang tidak bisa terpisahkan dari unit lain dan saling tergantung. Oke, baik. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami pakai dan mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena duitnya banyak.